datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani. Di sini aku bakal nemenin minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang pasti bakal seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita pada hari ini adalah kelinci dan kambing tua. Kira-kira gimana ya ceritanya? Pasti kalian sudah penasaran kan? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Kelinci itu hewan yang cerdik dan baik kan, Kak? Betul, Kak. Kambing juga hewan yang baik dan pintar. Ada loh cerita tentang kambing dan kelinci. Mau denger nggak, Kak Haura dan Lili? Mau, Kak. Nah, teman-teman, ayo kita dengar kisah dari Kak Yoza. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maritza Yoza Sandrina. Biasa dipanggil Kak Yoza. Kali ini Kak Yoza akan cerita. Ceritanya berjudul Kelinci dan Kambing Tua. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci dengan kakinya yang pincang. Ia tinggal di sebuah hutan. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan mencari makanan dan minuman. Suatu hari, kelinci pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan. Ketika sampai di pertengahan jalan, ia melihat ada seekor kambing tua yang sedang terbaring. Ia terlihat sangat lemas. Kelinci perlahan-lahan mendekati kambing tua. Ternyata kambing itu buta dan ia sangat kehausan. Ia tidak tahu bahwa di dekatnya ada air. Kelinci hanya tersenyum. Kambing yang ia temui memiliki kaki, tetapi tidak mempunyai mata. Sedangkan dirinya mempunyai mata, namun kakinya tidak sempurna. Ia pun segera membantu kambing tersebut mendekati sungai. Ketika mereka sudah selesai minum dengan sepuasnya, kelinci mendapatkan sebuah ide. Ia dan kambing bisa saling tolong-menolong, saling bantu, dan saling menguntungkan. Kelinci kembali tersenyum dengan idenya. Nah sahabat dongeng, pasti sahabat dongeng penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana ya sahabat, karena kita bakal kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Selamat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita simak kelanjutan ceritanya. Ketika mereka sudah selesai minum dengan sepuasnya, kelinci mendapatkan sebuah ide. Ia dan kambing bisa saling tolong-menolong, saling bantu, dan saling menguntungkan. Kelinci kembali tersenyum dengan idenya. Teman, aku mempunyai sebuah ide. Kau membantuku berjalan dengan kakimu. Aku membantumu dengan mataku, kata kelinci. Apa maksudmu? Kata kambing tua. Kau buta dan aku pincang, tidak bisa jalan dengan sempurna. Kau membantuku dengan kakimu dan sebaliknya, aku membantumu, jawab kelinci. Bagaimana caranya? Jawab kambing tua.
Ia tertarik dengan ide kelinci yang bisa menguntungkan itu. Caranya sangat gampang sekali. Aku naik ke atas punggungmu, sehingga kau bisa menggunakan mataku. Aku akan memberitahumu jalan kemanapun kamu akan pergi, kata kelinci dengan sangat ramah. Mendengar yang dikatakan kelinci, kambing tua berpikir sebentar. Dengan nada yang senang, ia tertarik dengan ide kelinci. Idemu sangat baik sekali. Mari kita mulai. Cepat naik ke atas punggungku, kata kambing tua dengan sangat riang. Jadi, kau setuju dengan ideku? Kawan, seandainya kau tadi tidak membantuku, pasti aku sudah mati karena kehausan, kata kambing tua sambil terus berjalan. Oh, lupakan semua itu kawan. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Kematian itu hanyalah urusan Tuhan, jawab kelinci. Nah, dari sinilah persahabatan kelinci dan kambing dimulai. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, kelinci melihat pemandangan yang sangat indah. Kelinci menceritakan hal tersebut dengan sahabatnya, agar sahabatnya bisa merasakan keindahan alam juga. Nah, selesai deh ceritanya. Pesan moral dari cerita ini, kita harus saling menolong ya. Dan ingat, kita harus bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maupun kekurangan ataupun kelebihan. Nah, tetap semangat ya teman-teman, walaupun liburan sudah usai. Kak Yoza pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, kelinci dan kambing bekerja sama dan saling tolong-menolong ya Kak. Betul Kak, jangan halu ya jika kita punya kekurangan. Kita harus saling tolong-menolong Kak. Betul Lili, kita juga harus baik kepada sesama. Jika kita baik, kita akan punya banyak teman. Lalu tujuan kita akan mudah tercapai karena kita bekerja sama Kak. Seru kan ceritanya teman-teman? Iya Kak. Nah teman-teman, sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah. Dadah semuanya. Nah sahabat dongeng, seru kan ceritanya? Semoga cerita tadi dapat menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lebih seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.